Sesaat lagi kita ikuti kuliah 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Salsabila yang dimuliakan Allah, jangan meremehkan janji. Janji adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Pengakuan yang mengikuti diri sendiri terhadap ketentuan yang harus ditepati atau dipenuhi. Dalam Islam, janji akan dimintai pertanggungjawaban. Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 34, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Banyak manfaat berharga bagi manusia yang selalu menepati janjinya, baik di dunia maupun di akhirat. Manfaat di dunia berupa hubungan sosial yang lebih baik, memperbesar kepercayaan orang lain, yang akan memperluas pahala kebaikan dan kebajikan antar sama manusia. Sedangkan manfaat janji untuk kehidupan akhirat, atau manfaat menepati janji, Allah akan menggolongkan orang-orang yang memenuhi janji ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Kemudian menepati janji juga dapat menjadi penyebab dihapusnya dosa kita dan memasukkan kita ke surga Allah. Surat Al-Baqarah ayat 40. Menurut Ibnu Jarir, penulis tafsir Jami'ul Bayan, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang memenuhi janji akan memasukkan mereka ke surganya. Memenuhi janji merupakan target dan prioritas terpenting dalam kehidupan kita. Jangan menganggap janji itu hanya pemanis bibir belaka, hanya sebagai umpan di kain untuk menarik iklan, menarik perhatian, atau orang mengenal sekarang adalah pencitraan. Sahabat Salsabila yang dimuliakan Allah, pada peristiwa kaum muslimin mencapai batas yang luar biasa, zaman keemasan, ada penawaran dari Persia atau dari kerajaan Yaman, mengirimkan utusan bahwa dia akan menukar jizyah dengan rampasan perang. Amr bin As tidak bisa menjawab, kemudian berkirim surat kepada Khalifah Umar. Dan Khalifah Umar memberikan surat balasan, demi Allah, jizyah yang dibayarkan lebih aku sukai daripada ghanimah yang dibagikan. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Kemudian itu seperti tidak pernah terjadi mengenai masalah tawanan perang. Jika raja mereka memberimu jizyah dan kompensasi, kalian memberikan pilihan kepada para tawanan yang berada dalam genggaman kalian untuk masuk agama Islam atau tetap pada agama kaum mereka. Barang siapa memilih Islam, maka dia termasuk bagian dari kaum muslimin. Sahabat Salsabila yang dimuliakan Allah, betapa banyak orang yang biasa mengumbar janji dalam kampanyenya. Ini merupakan peringatan kepada kita sendiri bahwa janji yang kita ucapkan adalah persaksian yang jujur atas bagaimana kita memberikan janji-janji atau mimpi-mimpi surga. Cerita ini merupakan saksi yang jujur atas bagaimana dulu para sahabat terbaik Kanjeng Nabi menjauhkan diri dari dunia dan hanya mengharap akhirat semata. Mereka bertekad kuat dalam menyuruh seluruh manusia kepada agama Islam. Tak ada paksaan dan tidak ada yang dirugikan. Itulah Islam yang rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Lihatlah betapa Khalifah Umar yang tekad bulat dalam menepati janjinya. Umar memerintahkan untuk memberi kebebasan kepada para tawanan untuk memilih masuk agama Islam atau membayar jizyah. Karena hal tersebut dilaksanakan dengan baik, para sahabat Nabi dan orang-orang yang bersamanya menggemakan takbir dengan takbir yang paling dahsyat. Takbir yang melukiskan keberhasilan dalam melakukan pembebasan kaum Nasrani yang lebih memilih agama Islam
sebagai rumah hidupnya. Dari kejadian tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa betapa teguhnya para sahabat dalam adab menepati janji. Hal itu terlihat jelas pada perkataan Umar. Adapun orang mereka yang berpisah di bagai negeri, maka kita tidak berkuasa untuk mengembalikan mereka. Umar berpandangan yang lebih baik adalah menepati perjanjian sebelum melakukan persetujuan dengan musuh, sehingga kaum muslimin tidak berada dalam kondisi tidak mampu menepati perjanjiannya. Ini adalah akhlak yang berada pada tingkatan tertinggi dalam masalah menepati janji dan termasuk akhlak kemenangan. Akhlak seorang mukmin sejati, sebab siapa yang melakukan persetujuan sesuatu kemudian dia tidak bisa menepati janjinya, maka dia bisa dimaafkan. Akan tetapi ketika dia berpikir untuk melakukan antisipasi yang semestinya terhadap tema menepati janji sehingga dia tidak mendapatinya, maka dirinya lemah dalam menepati janji. Dan hal ini merupakan tindakan akhir dan tujuan pandangan yang jeli. Pemimpin adalah orang yang dijanjikan rujukan dan contoh dalam kehidupan. Ada pameo para ahli sejarah terkenal, agama rakyat mengikuti agama penguasa atau pemimpinnya. Ini berarti jika pemimpin memilih agama tertentu, maka rakyat juga akan cenderung mengikuti agama tersebut. Begitu pula jika pemimpin berkarakter tertentu, maka rakyat juga akan menyesuaikan diri dengan karakter sang pemimpin. Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah, semoga di bulan Ramadan ini kita dapat melaksanakan janji-janji kita, baik janji kita kepada Allah dan janji kita kepada keluarga dan janji kita bersama tetangga kita dan orang-orang di sekitar kita. Semoga Allah mudahkan dalam segala niat kita untuk menepati janji. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti kuliah 7 menit